Minggu 27 November 2022 merupakan minggu Advent pertama di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada banyak kisah abadi di dunia ini. Ada cerita tentang kekuasaan, ada cerita tentang bintang-bintang di langit, ada cerita tentang hujan badai. Semua cerita ini tampak memiliki kesamaan sekaligus perbedaan-perbedaan dari abad ke abad dalam perjalanan sejarah. Kesamaan itu ada pada tema seperti kekuasaan, bintang di langit, dan hujan badai. Di dalam penceritaan tema, tampak ada hal-hal baru, ada hal-hal yang dikurangi, ada pula hal-hal yang ditambah. Kisah perjalanan Anak Manusia yang menentukan perjalanan sejarah semesta alam tampaknya terlalu sulit dipahami pada masa sekarang. Kehadirannya sama seperti seorang manusia dalam sejarah. Ia makan, minum, dan tidur. Bagaimana ia menentukan perjalanan sejarah kepada dirinya sendiri. Masa Advent menggemakan kisah Anak Manusia itu. Ia akan datang untuk kedua kalinya ke semesta alam. Apakah ia bagian dari semesta alam, ataukah terpisah daripadanya bukanlah persoalan bagiku. Sesuatu yang berbeda hakikat, tapi ada hubungan, tidaklah keterpisahan. Kedatangannya kembali menunjukkan kepadaku bahwa ia bagian dari semesta alam. Dalam berbagai cerita, aku mendapati bahwa Anak Manusia itu dikenang dalam situasi kesederhanaan hidup umat manusia. Ia tidak lahir di rumah sakit seperti anak manusia zaman sekarang. Ia pun tidak terlahir dari operasi sesar. Kehadirannya pada masa lalu dikenangkan dengan suatu perayaan yang menampakkan bagaimana ia terlahir. Tempat pakan domba menjadi tempat tidurnya sesudah dilahirkan. Ada domba di sekelilingnya. Dalam kesederhanaan, ia terlahir. Dalam berbagai kisah perjalanan hidupnya, aku mendapati bahwa Anak Manusia itu setelah menyelesaikan tugasnya di dunia, akhirnya kembali kepada yang mengutusnya. Ia menjanjikan untuk datang kembali. Untuk apa dia kembali dan bagaimana dia kembali, tentulah memancing orang untuk berpikir tentang kedatangannya pada masa lampau. Menurut catatan Matius, Anak Manusia sendiri yang menyatakan bahwa ia akan datang kembali. Kedatangannya digambarkan sama seperti peristiwa menjelang air bah zaman Nuh. Akan terjadi pemilihan menjelang peristiwa itu. Sama seperti zaman Nuh, berbagai jenis makhluk termasuk manusia akan dipilih dan diselamatkan.
yang tidak terpilih akan dimusnahkan. Gambaran seperti itu memancingku pada pengalaman menjadi seorang pembibit tanaman. Aku memilah dan memilih benih yang sehat dan memisahkannya dari yang busuk. Aku akan berusaha membiarkan benih yang sehat agar menjadi tanaman yang sehat pula. Sementara itu, benih yang busuk aku buang. Berdasarkan catatan Matius, kedatangan Anak Manusia menunjukkan bahwa pembersihan akan terjadi. Segala sesuatu yang kotor dan merusak kehidupan akan dimusnahkan, sementara yang bersih akan dikembangkan. Jikalau demikian, aku pikir kedatangan Anak Manusia bukanlah merupakan kiamat, sebagaimana digambarkan banyak orang. Penghancuran segala sesuatu atau bahkan berhentinya waktu tidak akan terjadi pada saat kedatangan Anak Manusia yang kedua kali. Yang terjadi pada saat itu merupakan penataan kembali segala sesuatu yang sejak awal sungguh indah. Sebagian orang menafsirkan bahwa kedatangan kembali Anak Manusia menunjukkan keterarahan perjalanan sejarah. Dikatakan bahwa sejarah menemukan kembali tujuan akhirnya. Sebagian orang lagi menafsirkan bahwa kedatangan Anak Manusia untuk kedua kalinya merupakan akhir dari segala sesuatu yang ada. Tafsiran ini senada dengan tujuan akhir sejarah. Saking kuatnya keyakinan ini, orang tidak berani berdoa agar Anak Manusia datang dan memberikan pertolongan, karena akan mendatangkan kiamat. Aku mengikuti Matius saja. Kedatangan Anak Manusia kedua kalinya bagaikan peristiwa zaman Nuh. Peristiwa itu bukanlah kiamat atau tujuan akhir dari sejarah. Peristiwa itu merupakan penataan kembali kehidupan yang diciptakan baik adanya. Perjalanan sejarah baru akan dimulai tanpa keterputusan perjalanan sebelumnya. Kebaruan tidak menunjukkan keterpisahan sejarah. Mungkin penataan kembali menjadikan segala sesuatu lebih indah dari bentuk semula. Tapi itu aku ragukan. Berbagai kisah drama percintaan mengungkap satu kerinduan dasar umat manusia. Orang yang mencinta tentulah akan menyelamatkan dan bahkan menyempurnakan kekasihnya. Tuntutan dan pemaksaan terhadap pasangan kasihnya hanyalah pupuk kedirian yang menyuburkan keangkara murkaan. Ketulusan dalam mencinta makin membahagiakan dan menyempurnakan hidup. Bukan saling menuntut, tapi saling memperhatikan. Jika perspektif kerinduan dasariah itu aku gunakan untuk melihat hubungan antara anak manusia dan seorang individu manusiawi, aku pikir kedatangan anak manusia kedua kalinya bertujuan untuk menjemput kekasihnya. Siapakah mereka? Kekasih anak manusia adalah mereka yang dengan setia menumbuh kembangkan kasihnya kepada anak manusia dalam hidup nyata sehari-hari. Hidup mereka senantiasa dipenuhi oleh kasih anak manusia. Mereka senantiasa merindukan saat yang dijanjikan itu datang. Kapankah? Ruang dan waktu menjadi relatif atau tidak ada artinya tatkala merenungkannya dalam pandangan ilahi. Anak manusia memang bukan dari semesta alam, namun ia tidak terpisah daripadanya. Ruang dan waktu hidup semesta terasa absolut karena menunjukkan keberlangsungan hidup itu sendiri. Lamanya hidup menunjukkan luasnya ruang dan waktu. Ruang dan waktu menjadi relatif atau tidak ada artinya tatkala merenungkannya dalam pandangan ilahi. Anak manusia memang bukan dari semesta alam, namun ia tidak terpisah daripadanya. Ruang dan waktu hidup semesta terasa absolut
karena menunjukkan keberlangsungan hidup itu sendiri. Lamanya hidup menunjukkan luasnya ruang dan waktu. Dalam pandangan ilahi yang merupakan hidup anak manusia, kefanaan ruang dan waktu tidaklah menentukan bagi dirinya. Keabadian sendiri pun rasaku sekadar ide atau gagasan umat manusia yang menangkap realitas tidak tetap. Ide atau gagasan keabadian pun akan pudar, bahkan musnah seiring dengan kepudaran atau kemusnahan hidup manusiawi. Oleh karena itu, kiranya sangatlah dapat diterima apabila dikatakan tidak ada yang tahu kapan kedatangan anak manusia untuk kedua kalinya. Bagaimana kedatangannya pun tidak dapat dipastikan dari apa yang diwahyukan, sebab gambaran masa lalu atas sebuah peristiwa tentulah sangat berbeda dari masa ke masa, dari sekarang hingga entah kapan di masa depan. Janji akan kedatangannya kembali, itulah yang menjadi pedoman terkait kapan dan bagaimana. Adakah pengingkaran janji? Bagi mereka yang mencintai anak manusia tentu yakin betul bahwa tidak ada pengingkaran janji. Anak manusia akan datang kembali merupakan janji tak teringkari dari anak manusia. Ia akan datang untuk menjemput kekasih hatinya. Ia datang untuk membawa mereka yang dicintai dan mencintainya masuk ke dalam kebahagiaannya. Aku yakin bahwa orang yang mencintai anak manusia itu tidak akan mempersoalkan lama tidaknya waktu penantian. Sepanjang hidupnya tentu diwarnai oleh penantian akan kedatangan anak manusia. Meski sempat goyah, pasti ada saat di mana dirinya akan menyadari akan janji yang diberikan anak manusia. Umat beriman tentu tahu dan menyadari betul arti janji anak manusia itu. Penantian panjang yang mungkin menuntut seluruh waktu hidup tidaklah larut dalam kebekuan kenangan masa lalu. Berpegang pada janji anak manusia, umat beriman tetap setia dalam penantian. Kesetiaan inilah yang menjadi inti dari cinta pada anak manusia. Menjaga ajaran, kebiasaan, dan peristiwa hidup anak manusia bukan semata mengenang atau menghadirkan kembali. Semuanya dapat dimengerti sebagai kesetiaan orang yang mencinta, tatkala orang menyadari bahwa yang dicintai sungguh mencintai dirinya. Penantian panjang menunjukkan ada kebersatuan antara orang yang mencintai dan dicintai. Demikian pula lah umat beriman yang mencintai anak manusia. Tiada satupun yang luput dari ungkapan dan perwujudan kebersatuan dengan anak manusia. Semua yang dikatakan, semua yang dihayati, semua yang dipikirkan, dan semua yang dirasakan merupakan kesatuan kasih umat beriman dengan anak manusia. Dengan demikian, masa Advent bagiku merupakan masa mengembangkan kasih cinta dengan anak manusia yang dinantikan kedatangannya. Pertobatan yang dijalani tidak sekadar bahwa aku kembali ke jalan yang benar. Pertobatan yang dijalani tidak pula sekadar bahwa aku harus lebih baik dari masa sebelumnya. Pertobatan yang dijalani harus menghapus segala kekhawatiran dan ketakutan untuk mencintai anak manusia. Kekhawatiran yang terasa mulai menggelayuti adalah kesia-siaan pengorbanan selama penantian. Keraguan akan pemenuhan janji terkadang membuat orang enggan tetap bertahan dalam cinta. Ketulusan mencintai tidak akan menuntut balas. Kenyataannya kurasakan egosentris atau kepentingan pribadi tampak menonjol.
Aku yakin bahwa umat beriman telah mencapai taraf lebih baik daripada diriku dalam mencintai anak manusia. Keterlibatan di dalam berbagai aktivitas, baik gerejani maupun masyarakat luas, jauh lebih baik daripada diriku. Semuanya tentulah merupakan ungkapan dan wujud dari cinta umat beriman kepada anak manusia. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati. Amin.